Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom. Kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu kami nikmati dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat dengan nyaman, hingga boleh dibangunkan di pagi ini, diperkenankan untuk menghirup udara yang segar, dan telah siap untuk melakukan berbagai aktivitas hari ini. Namun sebelum itu, kami akan belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan memampukan kami menjalani hari hidup kami. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Amin firman Tuhan. Dari bacaan ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu jangan takut, Tuhan akan memulihkan. Tentu semua kita pasti pernah mengalami ketakutan oleh berbagai hal, oleh berbagai kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah kita jumpai atau yang pernah kita saksikan langsung. Demikianlah ketakutan atau kesengsaraan yang juga dialami oleh bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang sangat mengerikan saat berada di bawah
pemerintahan beberapa raja Yehuda. Namun dalam Yeremia pasal 30 bacaan ini berbicara tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji ini disampaikan oleh Yeremia. Ia hidup pada masa pemerintahan beberapa raja Yehuda dan salah satunya yaitu Raja Yosia. Pada masa pemerintahannya, bangsa Israel beribadah kepada Allah saja, sehingga semua berhala dan ilah lain atau ilah asing itu dihancurkan oleh Yosua. Namun, sepeninggalan Yosia, bangkitlah raja baru yang memerintah dan membangkitkan kembali penyembahan berhala yang telah dihancurkan oleh Yosia saat itu. Dan terjadilah kemerosotan iman, kemerosotan moral bagi bangsa Israel. Dan tidak hanya itu, ternyata ada banyak nabi palsu yang harus dilawan oleh Yeremia, dan kemudian Yehuda dibuang ke Babel. Sebagai orang buangan, mereka tentu menderita dan sengsara sebagai tawanan di negeri orang. Dikatakan dalam bacaan di ayatnya yang kelima bahwa terjadi jerit kegentaran di sana yang sangat dahsyat dan tidak ada damai di sana. Dan jeritan kegentaran mereka itu yang amat dahsyat digambarkan di ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, bahwa para laki-laki itu seperti seorang wanita yang melahirkan, dan itu merupakan gambaran kesakitan yang mereka alami saat itu. Juga dikatakan bahwa muka mereka menjadi pucat karena tidak adanya pengharapan oleh mereka sebab tekanan-tekanan yang mereka alami di pembuangan. Dikatakan bahwa alangkah hebatnya penderitaan yang mereka alami. Namun selanjutnya di ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Bahkan sebelum itu di ayat 3 tadi dikatakan, aku akan memulihkan keadaan umatku. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel. Tuhan tahu bahwa tentu bangsa ini tidak mungkin bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dan dalam ayat yang ketiga sangat jelas Allah mengatakan bahwa akan datang waktunya untuk memulihkan mereka. Allah berjanji akan melakukan perubahan kepada mereka, pemulihan kepada mereka. Dan pembaharuan atau pemulihan yang dilakukan Allah adalah pemulihan yang sejati. Sebab tujuan utamanya bukanlah sekedar untuk membebaskan bangsa Yehuda dari jajahan bangsa lain, ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman, tetapi untuk membuat Yehuda kembali beribadah kepada Allah, kembali terhubung dengan Allah. Dan inilah arah pembaharuan, arah pemulihan yang sejati, yaitu mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang menyembah, yang memuliakan dan menaati kehendak Tuhan. Derita dan sengsara umatnya ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan berjanji melalui perantaraan Yeremia akan memulihkan dan akan membawa umatnya kepada tanah perjanjian. Tuhan akan mengangkat mereka, akan mematahkan kuk yang selama ini menekan, menindih mereka, dan akan dibebaskan dari orang-orang asing yang menawan mereka. Ia menguatkan bangsa Israel dengan janjinya bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan umatnya bergumul, tetapi ia akan menolong umatnya, akan senantiasa menyertai umatnya. Sama halnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jika mungkin ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita, yang mungkin menjadi beban atau tekanan dalam menjalani hidup, Tuhan tidak tinggal diam.
namun penyertaannya selalu ada, selalu menguatkan dan akan senantiasa memulihkan kita. Percayalah bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, oleh hikmat-Nya kita mampu untuk melalui itu. Dan kelak kita akan mengerti mengapa kita diizinkan untuk menjalani atau mengalami pergumulan-pergumulan itu. Firman Tuhan saat ini menegaskan janjinya kepada kita. Dia mengatakan bahwa jangan takut, aku menyertai kamu, akan memulihkan kamu. Ini adalah kalimat yang sangat melegakan, kalimat yang penuh dengan pengharapan untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Jadi, jangan takut, namun hadapilah itu dengan kekuatan dari Tuhan dan penyerahan penuh kepadanya. Ia akan menolong kita umat-Nya. Janji Tuhan itu adalah pasti. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati firman ini. Rengkuhan kasih-Mu begitu membuat kami tenang, begitu membuat kami damai. Dari firman saat ini, kami semakin disadarkan bahwa betapa Tuhan selalu ada di pihak kami, mengasihi kami, membela kami, memulihkan kami, jika selalu taat dan setia kepada Tuhan. Meski dalam berbagai keterbatasan, ketidakberdayaan yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut untuk menjalani hidup ini, karena adanya berbagai tekanan-tekanan yang kami alami dari berbagai pihak, dari berbagai peristiwa-peristiwa. Namun firman Tuhan saat ini meneguhkan kami. Tuhan selalu menyertai kami dan akan memulihkan kami. Kekuatan dari-Mu senantiasa kami harapkan agar berhikmat menjalani hidup karunia Tuhan di bawah kendali Tuhan dan semoga berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur bersama orang tua kami yang Tuhan perkenankan mengecap masa-masa indah di usia lanjut. Topangan Tuhan, lawatan Tuhan selalu mereka rindukan. Dalam berbagai kelemahan dan ketidakberdayaan, Tuhan pasti akan memampukan untuk menikmati kasih-Mu dan memaknai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perjuangan untuk melawan sakit penyakit, Tuhan tolonglah, berkenanlah atas setiap upaya yang dilakukan. Sekiranya semua proses yang dilalui akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Juga bagi segenap umat-Mu yang berjuang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam bergelut dengan pekerjaan, usaha, dan setiap rencana-rencana dan harapan-harapan kami. Tuhan tolong kami, agar kami selalu mampu menikmati kasih dalam proses itu, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Berkati anak-anak-Mu dalam menjalani masa muda, dalam pendidikan, dalam cita dan cinta. Sekiranya kami sebagai anak-anak muda, oleh hikmat Tuhan, bisa membentengi diri dari pergaulan-pergaulan yang dihadapkan kepada kami, sehingga boleh berkenan bagi-Mu. Berdoa bagi pemerintah kami dan segenap pemimpin-pemimpin yang ada di Toraja khususnya. Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dan hikmat bagi mereka, agar memimpin dengan adil dan benar sesuai yang Tuhan telah mandatkan kepada mereka dalam pelayanan yang tulus. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, semoga selalu hidup dalam kedamaian. Ini kami Tuhan, terima kami telah siap untuk memulai aktivitas hari ini. Tuhan menolong kami.
Mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu. Kami berdoa dalam Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.